Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah aturan pemerintah yang bisa jadi ngatur banyak hal dalam hidup kita itu dibuat? Kita kan seringnya cuma lihat dokumen finalnya aja ya, tapi asalnya dari mana? Nah, kali ini kita bakal bedah proses di balik layarnya. Pakai contoh sebuah keputusan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah ide yang mungkin awalnya cuma obrolan, bisa melewati labirin birokrasi sampai akhirnya jadi aturan resmi yang mengikat kita semua? Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Oke, ini di agenda kita. Kita akan lihat perjalanan sebuah keputusan, terus kita bedah jadi 5 tahapan penting. Mulai dari ide mentah jadi draft, lalu gimana draft itu diuji habis-habisan, sampai akhirnya jadi resmi. Dan yang paling penting, kita bakal bahas kenapa sih semua proses ini perlu ada. Langsung aja kita mulai. Setiap aturan resmi itu ternyata punya ceritanya sendiri loh, dan perjalanannya dimulai jauh sebelum ada tanda tangan di atas kertas. Yuk, kita lacak jejaknya, langkah demi langkah, buat melihat gimana sebuah gagasan itu dibentuk, diasah, sampai jadi sebuah keputusan final. Proses yang kelihatannya rumit ini sebenarnya punya struktur yang sangat jelas. Kalau kita lihat aturannya, semuanya bisa dibagi jadi 5 tahapan utama, dan masing-masing tahapan ini perannya krusial banget dalam membentuk keputusan akhir. Ini dia kelima tahapannya. Dimulai dari pengusulan, di mana idenya muncul. Lanjut ke penyusunan, saat idenya ditulis jadi draft. Terus penetapan, di mana draft itu disahkan. Setelah itu ada pembuatan salinan resmi, dan terakhir pengunggahan, biar kita semua bisa baca. Benar-benar sistematis ya? Oke, sekarang kita mundur ke titik nol, lahirnya sebuah ide. Gimana sih sebuah gagasan untuk aturan baru itu muncul, dan siapa yang jadi pemantiknya? Jadi, proses ini dimulai dari kerjasama dua pihak penting. Di satu sisi ada pengusul, ini bisa jadi kepala departemen atau sekretaris yang punya ide awal. Di sisi lain, ada subbagian penyusun. Ini tim legalnya yang tugasnya nerjemahin ide itu ke dalam bahasa hukum yang pas. Nah, ini kayak jabatan tangan pertama dalam proses yang panjang ini. Dan proses ini tuh nggak main-main loh, bahkan dari awal banget, pengusul harus nyiapin seabrek dokumen resmi. Ada nota dinas, ada kerangka draftnya, naskah digitalnya, plus semua data pendukung. Ini nunjukin kalau setiap usulan itu harus dipikirin matang-matang sebelum bisa lanjut. Setelah draft kasar jadi, dia nggak bisa langsung lolos gitu aja. Justru, dia harus masuk ke babak yang paling menentukan, ujian persetujuan. Disinilah draft itu bakal dihajar habis-habisan, direvisi, dan disempurnakan lagi dan lagi. Terus, apa aja sih yang dicek sama tim hukum? Wah, bisa dibilang semuanya nih. Mereka harus pastiin draft ini nggak tabrakan sama undang-undang di atasnya, nyambung sama aturan internal yang udah ada, teknis penulisannya bener, dan yang paling penting, bahasanya harus jelas dan nggak multitafsir. Pokoknya, draft ini harus tahan banting dari segala sudut. Nah, ini pertanyaan bagus. Kan jarang banget ada draft yang langsung sempurna sekali jadi. Tenang, proses ini udah punya mekanismenya sendiri yang sangat terstruktur. Namanya siklus revisi. Jadi prosesnya bolak-balik. Tim hukum ngasih catatan, terus semua pihak terkait, termasuk pengusul, bahkan bisa panggil ahli dari luar, kumpul buat rapat koordinasi. Dari masukan rapat itu, pengusul benerin lagi draftnya, terus dikirim lagi buat dicek. Siklus ini bisa muter terus sampai akhirnya semua sepakat draftnya udah sempurna. Oke, draft udah dianggap final nih. Eits, tunggu dulu. Ada satu langkah penting terakhir, namanya rantai persetujuan. Setiap kepala bagian yang terlibat harus kasih paraf. Ini penting buat nunjukin siapa aja yang udah setuju dan ikut bertanggung jawab. Dan puncaknya, tanda tangan dari sekretaris. Yang uniknya nih, tintanya harus biru atau ungu. Detail kecil, tapi itu jadi penanda sahnya dokumen. Tanda tangan udah ada, tapi perjalanannya belum kelar loh. Sekarang, dokumen ini harus melewati beberapa langkah administrasi lagi untuk mengubahnya dari dokumen internal jadi aturan resmi yang bisa diakses oleh kita semua. Langkah pertama, penomoran. Setiap keputusan bakal dapat nomor yang unik. Ini penting banget karena dengan nomor ini, dokumen tersebut secara resmi tercatat dalam sistem administrasi negara. Jadi gampang buat dicari dan dirujuk di kemudian hari. Nah, ini dia langkah-langkah finalnya. Dibuat salinan resminya. Terus salinan itu dicek lagi kata per kata, biar sama persis sama aslinya. Nggak boleh ada salah ketik sedikit pun. Nah, salinan dalam bentuk digital inilah yang diupload ke portal publik. Terus dokumen aslinya gimana yang ada tanda tangan tinta birunya? Itu disimpan dengan aman di arsip. Terus kita bisa nemuin aturan-aturan ini di mana? Jawabannya ada di JDIH. Anggap aja ini perpustakaan online raksasa untuk semua produk hukum di Indonesia. Tujuannya jelas, untuk transparansi. Biar kita sebagai warga negara bisa dengan mudah mengakses aturan yang mengatur kehidupan kita.
Oke, kita udah lihat kan prosesnya dari A sampai Z. Kelihatannya panjang dan detail banget. Sekarang coba kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih harus ribet ini? Kenapa perlu ada proses yang berlapis-lapis begini? Ternyata ada 4 alasan utamanya. Pertama, soal legalitas. Biar aturannya sah dan gak melanggar hukum yang lebih tinggi. Kedua, akuntabilitas. Jejak paraf tadi itu jadi bukti siapa aja yang bertanggung jawab atas isinya. Ketiga, transparansi. Biar kita semua bisa lihat hasilnya di JDIH. Dan terakhir, kejelasan. Supaya isi aturannya nggak bikin bingung dan gampang dipahami. Jadi, setelah kita ngikutin seluruh perjalanannya, sekarang ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Melihat betapa rincinya proses ini, apa yang bisa kita simpulkan tentang betapa pentingnya sebuah prosedur di dalam negara demokrasi? Ini bukan sekedar birokrasi, tapi sebuah fondasi.